Ikuti suara hatimu dan tidak mengikuti kerumunan. Jadi memang di antara jalannya untuk pencerahan itu harus menjauh sebentar dari kerumunan. Tembok itu, kalau wajahmu nempel di tembok, kamu tidak tahu dia warnanya hijau apa putih. Untuk tahu dia hijau atau putih, menjauh sedikit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita malam ini mulai ngaji lagi. Cuma hal di sekeliling kita itu selain kita bersyukur juga harus waspada, karena nanti musuhnya kita sendiri. Setiap kali ada kejelekan-kejelekan, ada koruptor ditangkap, ada orang saling maki-maki, ada itu biasanya terus ya mereka jelek. Tapi efeknya ke kita merasa bersih. Kita merasa baik. Kita merasa lebih bersih dari mereka, kita merasa lebih suci dari mereka. Akhirnya jatuhnya sama-sama jeleknya. Mereka jelek karena ya hakikatnya perbuatan mereka jelek, tapi jeleknya kita ada di kita merasa lebih bersih dari mereka. Wis ndak usah mikir sampai ke sana, pokoknya kita berusaha saja jadi orang baik sejauh yang kita tahu. Itu saja. Karena ini pun ndak mudah. Banyak hal baik kita tahu tapi berat sekali kita jalankan. Oke. Itu pesannya, apalagi hari-hari ini ya. Pokoknya doanya jangan berhenti-berhenti. Arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Untuk tidak terjebak banyak di isu-isu di luar, kita belajar saja. Oke, karena sejarah itu banyak yang ngulang. Banyak peristiwa yang dulu kejadian, karena kita tidak belajar terus kejadian lagi. Dan itu berulang-ulang. Berarti kuncinya memang kita harus banyak belajar. Oke, malam hari ini kita ketemu beliau Al-Mukarram Henry Bergson. Ya kan jasanya besar kan, dia ngasih banyak wawasan, banyak ilmu pada kita. Karena ilmunya kita hargai. Henry Bergson ini filosof akhir abad 19, awal abad 20. Karena dia lahir 1859, meninggalnya 1941. Berarti usianya 82 tahun. Henry Bergson ini filosof Perancis. Jadi Perancis di era-era itu nanti aliran filsafatnya disebut filsafat kontinental. Perancis, Jerman. Nanti tandingannya Inggris, Amerika itu biasanya dikenal sebagai filsafat analitik. Yang mahasiswa filsafat pasti sudah ngerti kategori-kategori itu. Kalau belum, cepat-cepat belajar biar tidak malu. Oke, Henry Bergson ini unik karena beliau ini ya filosof barat era itu harusnya kecenderungannya positivistik. Yang jadi andalannya harusnya rasio, akal. Minggu lalu dipelopori oleh Descartes dan kawan-kawan. Tapi saya angkat ke sini karena Bergson punya epistem, punya cara berpikir yang khas. Jadi ini nanti mirip dengan alat berpikir yang biasanya dipakai dalam tradisi agama-agama atau tradisi-tradisi spiritual. Nanti orang mengenalnya sebagai intuisionisme. Oke.
Kita lihat ya, ya Bergson hidupnya lurus-lurus saja. Tidak ada yang unik, dia profesor, karyanya banyak, bahkan sempat dapat Nobel. Nobel Sastra tahun 1927. Jadi memang aslinya orang pinter. Istrinya satu. Ya. Anaknya satu. Mungkin di anaknya ini ada sedikit. Putrinya terlahir dalam kondisi tuli, tunarungu. Tapi tidak masalah, bukan hal besar bagi orang sebesar Henry Bergson. Dia ini putranya seorang Yahudi Polandia. Tapi nanti belakangan dia geser ke Kristen di akhir-akhir hidupnya. Tapi yang jelas catatan kita, Bergson termasuk orang yang religius. Gagasan-gagasannya agak spiritual. Tapi baca bukunya juga agak jelimet. Kita lihat nanti Bergson ini punya banyak penggemar, banyak peminat. Sampai nanti lahir aliran namanya Bergsonisme. Misalnya yang dipopulerkan oleh Gilles Deleuze. Jadi ada aliran khusus namanya Bergsonisme. Makanya kita lihat pelan-pelan malam ini semoga ada yang bisa dibawa pulang. Kalau tidak ada ya diikhlaskan saja. Yang penting wis belajar kan gitu. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Yang pertama dia mengawali dari kritiknya pada akal. Sejak minggu lalu ketika kita ngomong René Descartes itu kan sebenarnya sudah mengkritik akal. Akal itu bisa keliru. Meskipun kalau Descartes dia nyari jalan, ya akal bisa keliru, tapi kita cari sampai titik di mana tidak mungkin keliru. Makanya ketemunya aku berpikir maka aku ada itu. Tapi kalau di Bergson enggak. Ya memang akal itu lemah. Kritiknya Bergson yang pertama, akal itu bukan satu-satunya kemampuan manusia untuk mengenali realitas. Di banyak kesempatan saya sering ngomong kita itu alatnya banyak. Tidak cuma akal, tidak cuma panca indera. Hanya saja pengaruh sains yang positivistik terus kita anggap pengetahuan yang mumpuni, pengetahuan yang valid itu adanya hanya di akal sama panca indera, yang empiris sama rasional. Padahal masih banyak alat-alat kita yang lain. Kita masih punya nurani, kita masih punya naluri, kita masih punya imajinasi, termasuk nanti yang diangkat oleh Bergson, intuisi. Jadi kita punya banyak alat, cuma selama ini tidak banyak kita elaborasi, padahal mungkin penting. Ya contohnya misalnya hubungan sesama manusia, itu mungkin pasnya pakai nurani. Kalau hanya pakai akal, rasanya jadi kering. Kalau ada temenmu akhir bulan tidak punya uang, duitnya habis, terus utang padamu, itu secara rasional pakai akal. Kalau kamu tidak ngutangi dia, ngutangi tidak enak ya, memberi hutang dia. Nah, pikiranmu ngeres saya ngomong ngutangi. Kalau kamu tidak memberi hutang dia secara rasional itu masuk akal. Wong dia bukan saudaramu, bukan anakmu, kamu nggak tanggung jawab apa-apa pada dia. Tapi kalau pakai nurani mungkin bunyinya beda. Kalau ada temanmu kehabisan kopi, sementara gelasmu masih penuh, itu kamu diam saja, cuek aja, tidak ada orang nyalain kamu, memang rasional. Wong yo kamu tadi ngambil, ngantrinya juga lama. Tapi kalau pakai nurani mungkin beda. Yo mungkin kamu basa-basi nawari dia, monggo itu. Tapi basa-basi.
Loh, kenapa kamu ndak enak? Karena pakai nurani. Kalau hanya pakai akal, hanya pakai panca indera, lihat fakta, mungkin kita akan sering konflik. Mungkin kenapa hari ini banyak konflik, jangan-jangan relasi kita dengan sesama jarang memanfaatkan alat yang lain, misalnya nurani. Oke, itu kritik antara lain terhadap akal. Karena akal itu ya sifatnya matematis, terbatas. Terus akal itu katanya Bergson fungsi praktis. Jadi akal itu teknis sifatnya. Dia tidak bisa mencari hakikat. Dimensi-dimensi dalam yang hakiki tidak tahu. Akal itu ngertinya, yo ini teh gunanya untuk diminum. Kalau masih panas jangan nekat. Kalau sudah hangat tidak apa-apa. Nah, itu akal. Bismillah. Dia ngertinya itu. Tapi misalnya mbok lagi dilihat banyak orang, mbok jangan ke susu minum, sungkanlah dikit. Itu akal tidak nyampe ke sana. Gitu loh. Haus ya minum, lapar ya makan. Jomblo ya nyari pasangan, sederhana. Tapi banyak sisi-sisi dalam daripada sekedar itu. Mungkin banyak momen yang kamu lapar tapi ditawari makan tidak mau. Ya mungkin ada kasus-kasus tertentu sebenarnya kamu mau tapi bilangnya enggak. Itu kan enggak rasional. Tapi pertimbangannya enggak sekedar matematis. Nah, di situ akal enggak berdaya. Jadi akal itu tidak bisa menyelami hakikat kenyataan, kacanya Bergson. Yang ketiga, akal itu sifatnya butuh data kuantitatif pada lainnya. Butuh ada data yang bisa dia baca. Yang tidak terbaca, akal bingung. Dia butuh jelas. Padahal interaksi kita kan banyak sehari-hari, kadang tidak jelas, faktanya tidak begitu, membunyikannya itu tapi isinya bukan itu kan banyak yang begitu. Ada temanmu dehem misalnya, loh itu kalau dibaca pakai akal ya bunyinya dehem. Tapi kan kamu butuh kecerdasan lebih untuk membaca maksudnya dehem itu apa. Kalau hanya pakai akal mungkin kamu mendefinisikan, oh mungkin tenggorokannya gatal, kan itu. Tapi dehem itu maknanya bisa banyak. Yang itu tidak bisa kalau nggak diselami. Nah itu di level-level itu akal banyak tidak berdaya. Akal hanya nyampe pada hal-hal material, katanya Bergson. Dimensi psikis saja akal tidak berdaya. Jadi dimensimu, batinmu itu akal tidak berdaya. Jadi pertama-tama Bergson mengkritik akal itu terbatas, akal itu tidak berdaya. Dalam banyak hal, ya akal penting tapi dia terbatas. Hanya untuk hal-hal yang sifatnya materi. Untuk yang non-materi, akal susah menjelaskan. Makanya kalau dalam tasawuf itu kan banyak pakai simbol-simbol, pakai isyarat-isyarat, pakai pokoknya hal-hal yang tidak bisa dijelaskan langsung itu akal susah memahami. Cinta, benci. Kita ngomong cinta bolak-balik sampai panjang lebar itu kan simbolis semua. Faktanya apa enggak tahu ya. Makanya kemarin jatuh cinta saja nanti kamu ngerti, ngapain ngaji bolak-balik. Dibandingkan kamu ngaji bersesi-sesi, mending jatuh cinta kamu langsung paham apa itu cinta. Mungkin di kepalamu banyak teori tentang cinta, menghafalkan ngaji kemarin, tapi ketika kamu tidak jatuh cinta, akalmu bisa menjelaskan tapi kamu tidak paham hakikatnya cinta itu apa. Nah itu diungkapkan oleh Bergson. Kalimat semacam ini hari ini biasa, sudah sangat banyak orang yang tahu kalau akal itu terbatas. Tapi zaman itu, akhir abad 19, awal abad 20, ini luar biasa.
Karena orang sedang gandrung-gandrungnya dengan sains. Puncak peradaban modern kan itu, 1920 itu. Kalau hari ini kan orang menyebutnya postmodern. Mungkin sebentar lagi sudah postmodern. Tambah mundur, tambah post. Nanti sampai postnya double 3. Post modern. Apa mungkin Pak? Ya mungkin aja. Wong pikirannya manusia berkembang. Ndak mandek. Oke, nanti kalau dibikin mandek, ndak mungkin Pak postmodern terakhir ya. Nanti postmodernnya jadi agama, jadi ideologi. Pasti berkembang. Oke, jadi yang pertama-tama kritik pada akal. Makanya peradaban modern itu bahaya kalau hanya positivistik, katanya Bergson. Itu saya potong ada dari kalimatnya Bergson. Untungnya, katanya Bergson, ada beberapa orang yang terlahir dengan sistem kekebalan spiritual. Itu kalimatnya ya. Ada orang yang mungkin pernah diimunisasi spiritualitas. Ya, yang cepat atau lambat akan menolak pandangan dunia ilusif yang dijejalkan sejak lahir melalui pengkondisian sosial. Mereka mulai merasa bahwa ada yang salah dan mulai mencari jawaban. Pengetahuan internal dan pengalaman eksternal yang kacau menunjukkan kepada mereka sisi lain realitas yang tidak terlihat orang lain. Lalu mereka memulai perjalanan menuju pencerahan. Setiap langkah dari perjalanan ini dilakukan dengan mengikuti kata hati dan bukannya mengikuti kerumunan. Lalu mengutamakan jalan pengetahuan dibanding nyamannya ketidaktahuan. Itu di sini banyak keyword. Yang pertama, ada orang-orang tertentu yang jiwanya memang cenderung ke arah spiritual, sehingga fenomena positivisme yang hanya percaya akal sama panca indera, yang materi sama yang rasional, itu menggelisahkan bagi mereka. Kalau diceritain filsafat yang modern-modern tidak tertarik, tapi begitu diceritain sufi, tasawuf, tentang batin, tertarik luar biasa. Kebanyakan dari dunia timur biasanya. Karena mungkin DNA-nya DNA timur. Orang timur itu kan memang khasnya begitu. Kalau menyinggung batin tertarik. Mungkin sebagian besar kalian juga gitu. Kalau tema-tema spiritual, tasawuf, al-hikam kah, rumi kah, itu tertarik. Mungkin DNA-mu memang DNA itu. Nah, di barat juga ada, cuma tidak banyak. Makanya katanya Bergson, ada orang-orang yang memang punya kualifikasi, punya kekebalan spiritual. Jadi diserang dengan yang duniawi dia tidak tertarik. Orang-orang ini nanti yang merintis jalan menuju pencerahan. Orang-orang ini cirinya apa? Yang pertama mengikuti suara hatinya. Itu nanti yang disebut intuisi. Kata hatinya. Saya tidak tahu kalian memahami kata hati itu seperti apa. Itu nanti dibedakan dengan kata akal. Jadi ikuti suara hatimu, kamu sebenarnya sudah ngerti. Dijelaskannya agak susah, makanya nanti intuisi itu penjelasannya harus agak panjang lebar. Dan tidak mengikuti kerumunan. Kerumunan yang manapun, apakah kerumunan 01 apa kerumunan 02. Jadi punya prinsip, punya pendirian. Entah pendiriannya ada di mana, tapi itu hasil pencariannya sendiri. Jadi bukan mengikuti kerumunan, mengikuti kata hati, mengutamakan pengetahuan.
bukan kenyamanan. Karena jalan pengetahuan itu kadang-kadang tidak nyaman. Banyak kebenaran yang mengagetkan, banyak kebenaran yang kita enggan menerimanya karena tidak cocok sama mau kita. Memang jalan pencerahan itu agak menyakitkan. Dulu Buddha itu mengejar pencerahan kan sengsara sekali. Nabi Muhammad juga di Gua Hiro harus uzlah, meninggalkan keluarga, meninggalkan masyarakat. Jadi memang di antara jalannya untuk pencerahan itu harus menjauh sebentar dari kerumunan. Kenapa orang butuh menjauh? Sering saya bilang, karena orang yang ada di dalam sangat terlibat, biasanya susah objektif. Bukan berarti tidak bisa objektif, tapi susah objektif karena dia muter di situ, bulet di situ. Tembok itu, kalau wajahmu nempel di tembok, kamu tidak tahu dia warnanya hijau apa putih. Kalau nggak percaya, kamu coba. Untuk tahu dia hijau atau putih, menjauh sedikit. Jangan terlibat di situ. Kalau kamu ada di situ terus, kamu tidak jelas iki warnanya apa. Nah, itu gunanya menjauh sebentar dari kerumunan, dilakukan dulu para sufi, para spiritual. Karena kalau sudah masuk di situ, pasti kamu terlibat di situ, susah objektif. Jangankan tembok, cantik aja kan taunya harus ada jarak. Kalau wajahmu dan wajahnya nempel, itu cantik tidak cantik sama saja. Iya, kalau sudah ada jarak baru tahu, oh cantik. Oke, jadi peradaban di era Bergson hidup itu peradaban yang positivistik, orang terjebak di akal dan panca indera. Maka Bergson menawarkan gagasan-gagasan alternatif. Bahwa akal ya penting, panca indera ya penting, tapi tidak satu-satunya. Ada yang lain. Nanti yang diperkenalkan namanya intuisi. Oke, dasarnya kemudian ini ada dua jenis pengetahuan. Oke, yang pertama adalah knowledge about, yang kedua knowledge of. Pengetahuan diskursif dan pengetahuan intuitif. Pengetahuan diskursif itu ya pengetahuan akal. Kalau pengetahuan akal itu pengetahuan, kalau definisinya Bergson, diperoleh melalui simbol-simbol. Jadi memahami simbol lewat simbol. Itu diskursif. Kenapa begitu? Karena ada jarak. Barang ini namanya handphone. Tapi kata-kata handphone kan juga simbol. Jadi untuk memahami ini secara diskursif, kamu butuh simbol. Ayo kata-kata handphone itu. Berpikir itu kan kategori-kategori kata, kategori-kategori simbol ada di kepalamu semua. Malam ini tidak hujan. Malam itu juga simbolik. Hujan itu juga simbolik. Jadi jenis pengetahuan yang berjarak karena dia ada di luar diri. Itu namanya pengetahuan diskursif. Lawannya pengetahuan intuitif. Ini pengetahuan of. Jadi pengetahuan ini sifatnya intuitif, langsung hadir dalam dirimu. Kamu rasakan dan kamu pahami. Jadi teh ini, kamu memahami teh ini sifatnya diskursif. Tapi saya memahaminya intuitif karena saya minum langsung. Maka aku paham teh ini. Kamu kan melihatnya, oh itu teh itu gelasnya besar, mesti lebih awet. Terus paling ya manis, kemudian dari itu kan kamu menjelaskan di luar dirimu. Kalau saya
karena saya yang punya terus tak minum, saya rasakan, itu pengetahuanku tentang teh ini adalah knowledge of. Pengetahuanmu tentang teh knowledge about. Makanya ini mirip dengan Ghazali waktu ngomong Risalah Laduniyah. Ada ilmu husuli, ada ilmu huduri. Ilmu huduri itu knowledge of ini, ilmu yang hadir dalam dirimu. Kalau knowledge about, misalnya pedas, kamu jelaskan pedas itu apa, dan seterusnya. Tapi knowledge of, untuk ngerti pedas, kamu ambil lombok, terus kamu makan. Oh, gini tuh pedas itu. Kamu yang hanya kayak tadi ya, berteori tentang pacaran, itu knowledge about. Pengetahuanmu tentang pacaran. Tapi kamu yang sudah punya pacar sendiri, pengetahuanmu tentang pacar itu knowledge of. Jadi ada dua jenis pengetahuan. Yang kedua biasanya dianggap lebih valid. Kalau yang pertama kan hanya katanya dalam tanda petik ya. Tapi yang kedua itu tahu sendiri. Itu mungkin kalau dalam Islam kan ada ainul yakin, ilmul yakin. Kalau ini hakul yakin. Kamu kan hanya mengira-ira bahwa teh ini manis. Kalau saya merasakan sendiri. Kalau saya hakul yakin. Kalau kamu mungkin ainul yakin atau paling tinggi ilmul yakin. Kalau ilmul yakin itu ya kamu nyari indikator-indikator bahwa ini memang manis. Kemarin aku lihat takmirnya beli gula. Terus tadi gulanya sudah kelong separuh. Terus itu kan kamu tahu bahwa ini manis dari indikator-indikator. Itu ilmul yakin. Nah, kalau hakul yakin, kamu merasakan sendiri. Kalau di backsound dipilah dua besar, ada knowledge about, ada knowledge of. Nah, varian dari knowledge of itulah nanti yang disebut intuisi. Intuisi itu saya tidak baca ya, saya kasih ilustrasi biar kamu mudah memahaminya. Misalnya kamu nanti pulang, harusnya kalau jam-jam 10 malam ke atas itu sepi. Tapi begitu kamu keluar nyampe lampu merah, kok rame orang. Begitu kamu mau maju, loh kok banyak orang. Terus, wah bahaya ini. Jangan deket-deket ini aku. Informasi bahwa itu bahaya, jangan deket-deket. Ini kan muncul di kepalamu tanpa kamu sengaja. Tiba-tiba muncul itu. Kamu kan nggak mikir, nggak mengalkulasi, tiba-tiba, wah bahaya ini. Informasi itu datang, itu coraknya namanya intuitif. Dari intuisi. Jadi intuisi itu pengetahuan yang muncul di kepalamu, yang dia lahir tidak secara sengaja. Meskipun itu nanti ada penjelasannya kalau di belakang, tapi pertama-tama dipahami itu dulu. Sama kayak kamu misalnya tiba-tiba perasaanmu tidak enak. Waduh, mau berangkat ngaji, tapi rasanya kok tidak enak ya. Mungkin orang menyebutnya firasat. Firasat itu jenis pengetahuan intuitif. Jadi, intuisi itu pengetahuan yang muncul dalam dirimu tanpa diupayakan tadi oleh akal, oleh panca indera. Meskipun nanti ada hubungannya. Tapi pertama-tama dipahami itu. Dalam dirimu ada kualitas intuisi itu. Kadang-kadang orang mikirnya kemana, dapatnya apa. Kayak kamu misalnya dompetmu hilang, tadi naruhnya di mana ya, dicari-cari tidak ketemu-ketemu. Waktu sholat malah ketemu. Wah iya tadi tak taruh di sana.
Lu tadi lo akalmu jalan, nalarmu jalan, tadi ada di mana kamu? Tadi habis di sini, di situ, habis kamu cari sudah ndak ketemu. Tapi begitu kamu sholat tiba-tiba muncul data bahwa iya tadi tak taruh di sana. Semoga ndak hilang kan gitu. Itu pengetahuan intuitif namanya. Jadi dia muncul tidak dalam rangka serius kamu pikir terus muncul, tapi tiba-tiba saja muncul dia. Itu namanya pengetahuan intuitif. Kalau bahasanya Bergson ini kayak insting, tapi sifatnya sadar. Kalau insting itu kan tidak disadari. Kalau intuisi itu kamu sadari. Kalau insting itu kan, misalnya kamu yang laki-laki tiba-tiba suka sama perempuan, itu kan insting sifatnya. Kamu tidak pernah belajar bahwa saya laki-laki berarti saya harus suka perempuan, tapi otomatis saja itu insting. Hewan juga punya insting. Di level insting kita sama hewan sama. Nah, kalau intuisi itu kayak insting gini tapi disadari. Beda sama hewan. Kalau hewan kan tidak disadari. Jadi intuisi itu insting yang menjadi sadar. Jadi dia muncul terus kamu sadari, oh iya ya. Berarti di sini ada bahaya ini, aku harus minggir ini. Nah, itu jenis pengetahuan itu intuisi. Saya bilang tadi dunia modern itu agak memandang sebelah mata epistemini. Makanya kamu tidak cerdas ketika berhadapan dengan, kalau orang zaman dulu firasatnya kuat. Makanya ada hadis itu, hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Tembus. Dia bisa membaca yang tidak terbaca. Kalau di Jawa orangnya disebut waskito. Ya. Cuma khazanah-khazanah semacam ini kan banyak hilang hari ini. Kenapa? Ilmumu tidak nyinggung ke sana. Ilmumu hanya empiris, rasional. Kalau di kampus juga kan tidak laku intuisi. Kalau kamu bolos kuliah, kok nggak masuk kuliah? Kenapa? Perasaan saya tidak enak tadi, Pak. Itu kan tidak laku, dosenmu nggak terima kamu alasannya itu. Saya sudah mau naik motor, tapi kok rasanya ada yang tidak enak perasaan saya, Pak. Khawatir saya. Lah itu nggak diterima sama dosenmu. Padahal mungkin yang kayak gini-gini itu firasat beneran. Kadang-kadang kan nanti ada penjelasannya di background di belakang. Kenapa penting ini harus hidup. Ya, karena rasio saja itu susah. Jadi intuisi itu insting yang menjadi sadar. Kalau akal itu urusannya materi, kalau intuisi ini urusannya batin dan kehidupan secara hakiki. Oke. Tambahi satu lagi. Caranya tadi kalau intuisi itu langsung non-konseptual. Hubungannya apa sama akal? Jadi gini, kalau penjelasannya secara sains nanti beda sama agama. Kalau menurut agama, informasi intuitif itu tadi ya langsung dari Allah. Makanya wahyu, ilham untuk para wali, wahyu untuk para nabi itu sifatnya intuitif, tidak belajar dapat. Ilmu laduni itu kan tidak belajar dapat. Tadi misalnya, kok ngerti bahwa ada bahaya, itu dari Allah yang mengingatkan. Itu kalau dalam agama. Kalau secara ilmiah seperti dijelaskan Bergson ini, tidak ada unsur supranaturalnya, tapi itu adalah pembacaan hasil timbunan bawah sadar. Kenapa tadi tiba-tiba kamu membunyikan bahwa ada bahaya? Ada informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan sepanjang hidupmu yang itu terkoleksi di bawah sadar, yang ini akan muncul di momen dan waktu yang tepat.
biasanya ketika ada peristiwa yang mirip. Kenapa tadi begitu ada orang rame-rame terus muncul di kepalamu, bahaya ini bahaya. Itu dalam sejarah hidupmu ada peristiwa yang mirip kayak gitu, entah kamu yang ngalami atau kamu lihat orang lain ngalami itu, atau kamu lihat TV ada peristiwa begitu, yang kalau ada rame-rame gitu bahaya. Jadi itu timbunan bawah sadarmu. Sama kayak kamu tiba-tiba ketemu sopo wis, yang cowok jalan ketemu cewek, kayaknya kita pernah ketemu ya. Wah, intuisi ini mesti kan ngono. Nah, ya, dari Allah ini mesti. Mungkin mungkin begitu, tapi kalau ditelusuri, kalau versi ini mungkin ada informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan lama di bawah timbunan sadarmu tentang perempuan semacam itu, wajahnya mirip itu, atau entah apanya yang mirip sehingga kamu merasa pernah melihat. Mungkin di mimpi, mungkin kapan ketemu masa kecil, mungkin cuma kamu lupa. Jadi ya kayak teorinya Freud itu kan, akal itu ada level sadar, bawah sadar, atas sadar. Yang bawah sadar ini kan berpengaruh, cuma kita tidak tahu ada itu, dia kerja terus sebenarnya. Nah, lahirnya kalau di versi Bergson ini, pengetahuan intuitif itu munculnya dari koleksi-koleksi bawah sadar. Makanya nanti ada teori tentang ingatan. Itu yang harus kita cermati. Jadi dalam diri kita ada ternyata intuisi. Itulah yang mungkin kalau dilanjutkan kayak teorinya Sartre itu kan, orang itu sebenarnya hanya nyari yang cocok dengan pandangannya. Kenapa? Timbunan di bawah sadarmu sudah banyak. Mungkin tidak pernah dengerin ngaji semacam ini, begitu dengar, iya ya, kok saya cocok sama ngaji ini. Itu sifatnya intuitif. Kemungkinan ada timbunan bawah sadar yang kamu sukai yang semacam ini dulunya. Yang sekarang kamu tidak nemu-nemu ketemunya ini. Sementara yang lain suka yang lain. Itu makanya selera musik misalnya, kamu kan heran, Pak, saya itu pinginnya musik rock kok, Pak. Tapi kok nyamannya sama dangdut terus ya, Pak, misalnya. Oh, itu mungkin ada pengalaman-pengalamanmu sebelumnya, timbunan-timbunan sebelumnya yang kamu tidak sadar. Mungkin zaman dulu di kampung kamu masih kecil, ibumu atau tetanggamu yang diputar dangdut, terus mau tidak mau ada memori tentang dangdut di kepalamu. Kalau ditanya musiknya apa, jazz, blues, tapi begitu ada dangdut kamu tidak sadar goyang. Ya, itu sifatnya intuitif. Jadi alat ini yang di zaman modern tidak laku padahal penting. Di barat ya, kalau di timur kan ini hidup terus. Di tradisi spiritual, tradisi agama-agama timur ini hidup. Tapi di barat tidak hidup.